Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi SD Al-Baitul Amin 02 Jember. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana di dalamnya mengandung banyak keberkahan. Namun tidak sedikit dari orang itu tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, tetapi dia mengalami yang namanya kerugian. Siapakah yang mengalami kerugian di bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadis Nabi menjelaskan, man lam yada qaulaz zur wal amalu bihi falaisa lillah hajatu fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah terhadap meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Banyak dari manusia itu yang hanya menahan lapar dan haus saja ketika di bulan Ramadan, tetapi mereka tidak menahan yang namanya hal-hal yang membatalkan terhadap pahala puasa. Jadi di dalam bulan Ramadan ketika berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita harus menahan yang namanya hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan hal-hal pahala puasa? Di antaranya adalah berkata bohong. Yang kedua, namimah, adu domba. Yang ketiga, mulutnya dibuat untuk bermaksiat, omongannya jorok. Semua anggota badannya, mulutnya, matanya, telinganya, tangannya juga digunakan untuk bermaksiat, padahal dia berpuasa. Nah, hal ini bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri, tetapi puasanya tidak batal. Nah, ini rugi, dapat laparnya saja tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Itu golongan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melakukan sholat tarawih tetapi tidak sampai selesai. Nah, ini banyak di masyarakat itu. Kalau kita melihat, sering ada beberapa jemaah melakukan sholat tarawih tetapi tidak selesai. Misalnya
dia hanya melakukan sholat tarawihnya saja. Ketika sholat witir dia keluar, tidak tahu kemana, ya dia keluar. Atau yang sering terjadi itu ikut sholat witir sampai selesai dan juga tarawihnya, tetapi ketika tarawih dia santai. Artinya apa? Dia tidak melakukan sholat tarawih, dia duduk-duduk, tapi mengikuti hanya separuhnya saja. Nah, ini sama saja, ya. Ini sama saja tidak melakukan sholat tarawih secara sempurna. Padahal Nabi Muhammad menjelaskan dalam satu hadisnya, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Ya. Yang artinya barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat satu malam suntuk. Jadi pahalanya banyak, ya, pahalanya banyak, panjang pahalanya, satu malam suntuk. Nah, orang yang melakukan sholat tarawih tetapi tidak sampai selesai, dia merugi. Karena apa? Pahala yang akan didapat oleh dia ketika melakukan sholat tarawih sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala bagaikan beribadah satu malam suntuk. Nah, oleh karena itu, mari kita tingkatkan ibadah kita lebih-lebih di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, diberi kesehatan, sehingga kita bisa melakukan ibadah kita lebih kuat lagi, lebih taat lagi, lebih giat lagi. Maka dari itu, sholat tarawih harus kita lakukan dengan sempurna. Kalau tidak dilakukan dengan sempurna, maka kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak membaca Al-Quran atau orang yang bermalas-malasan membaca Al-Quran. Nabi bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu banyak pahala ketika kita membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Ketika kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, sama halnya kita melakukan ibadah wajib di lain bulan Ramadan, pahalanya. Nah, ketika kita melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipatan. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa pahala yang didapatkan ketika di bulan Ramadan itu dilipatkan sampai tidak terhingga. Jadi rugi ketika Ramadan kita bermalas-malasan tidak membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat Islam. Ketika kita membacanya Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, dan juga lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita tingkatkan bacaannya agar supaya kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Itulah orang-orang yang mengalami kerugian di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan penjelasan ini ada hikmahnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan juga umumnya bagi kalian semua,
Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi